pertama kita panjatkan puji dan bersyukur atas kehadiran Allah yang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita hari ini bisa kumpul dalam rangka melaksanakan musyawarah penyusunan rencana definitif kelompok, rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi tahun 2020. Dan tidak lupa pula selawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati bapak-bapak para pengurus kelompok tani, baik kenaikan 1 maupun kenaikan 2, bapak-bapak aparat desa, bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama yang namanya tidak saya sebutkan satu-satu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya, serta bapak-bapak para petani yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hasil karya kita musim ini bermanfaat untuk kemaslahatan kita semuanya. Yang pertama saya akan memberikan beberapa informasi yang nama-namanya masih ada di OSM Utara yang catat. Ini masih ada. Silakan Pak. Tolong ditebus Pak ya. Jadi kan kemarin Bapak didaftar ini buat beli pupuk sub. Nama-nama Bapak ada. Jangan sampai Bapak daftar tapi tidak ditebus. Karena kios itu tidak akan bisa ngejual kalau bukan petani yang nama-namanya ada. Syaratnya Bapak bawa KTP, nanti di sana Bapak dipoto, kemudian tanda tangan di HP. Sekarang sistemnya kayak gitu. Ditebus Pak, di situ ada urea dan ada NPK, tolong tebus semuanya. Karena panik kalau cuma urea doang, terus pertumbuhannya juga paling hijaunya doang, hasilnya kurang. Cuma memang kalau lagi milih mak, dan dengar ada yang dari pupuk juga bisa panen. Kalau lagi ada milik mah kuat dengan Pak. Tapi kita syariat Pak bisa. Nah, sekarang kita musyawarah untuk pupuk 2025. Setiap tahun kita bapak-bapak ini mendaftarkan diri lagi. Nanti nama-nama yang saya daftarkan itu yang sudah mengisi surat pernyataan bahwa benar-benar bapak ini sawahnya sekian hektar. Nama bapak Anu, nomor KTP-nya ya, ini. Nah itu nanti akan saya input di usulan dari KK 2025 dengan dosis pupuk yang sudah ter. Nah, cuma saya harap harus Bapak tebus, gitu ya, harus Bapak tebus. Jangan sampai daftar mendaftar begitu pupuk di kios pupuk Bapak nggak tebus. Kios itu nggak bisa menjual kepada orang-orang yang tidak ada. Nah, di mana tebus kios? Tebus pupuknya Pak di Ribut. Namanya kios Jaya Mandiri. Yang kedua terkait kelompok tahun ini, dari mulai kelompok tani kedayakan kelompok tani Sukamaju 1, Sukamaju 3, Harapan Tani kenaikan 1 dan 2. Tahun ini kita tidak dapat bantuan apa-apa. Makanya wajar Bapak musim ini mah beli benih sendiri kan, nggak dapat bantuan dari kelompok. Tidak ada bantuan. Mudah-mudahan tahun depan mah walaupun gak banyak ada, udah saya usulkan. Tapi seandainya dapatnya sedikit ya banyak, sayang sedikit, itu Pak ya. Tapi makanya saya mohon ketika bapak-bapak ini diundang sama pengurus, kita kumpul ya. Dan sekarang Bapak harus tahu, jangan sampai nanti nanya kelompok apa Pak. Nah di situ di surat undangan kan ada tuh. Kalau di Pak Nabahani namanya kedayakan 1, kalau kelompoknya Pak Nabahani. Kalau di sini Pak Mutia kelompoknya kedayakan 2. Apa sih kelompok itu?
apa sih yang dinamakan kelompok tani? Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang memiliki kesamaan. Bisa dari tempat tinggal, hamparan sawah, bisa dari usaha kesamaan dan tujuan. Saya yakin bapak-bapak di sini punya tujuan sama dalam usaha tani. Pengen, Mbak, pengen sejahtera dari usaha pertanian. Saya yakin nggak ada yang pengen banget, nggak ada yang pengen gagal, tapi semuanya pengen berhasil. Mau nyawanya luas, mau nyawanya sedikit, tetap pengen berhasil. Itu namanya kelompok tani. Jadi kelompok tani adalah sekumpulan petani yang memiliki kesamaan. Tempat tinggal, hamparan sawah, usaha taninya, dan tujuan. Nah, fungsinya apa, Pak? Nah, di sini biar Bapak tahu. Kelompok tani punya 3 fungsi. Yang pertama sebagai kelas belajar. Kelompok tani sama kayak sekolahan. Cuma kalau sekolahan mah dia mau punya kelas. Tapi kalau kelompok tani mah nggak ada kelasnya, tergantung situasi. Kalau kita lagi ngobrol di galengan ya kelasnya di galengan. Masih aja tujuh, Bang. Ya, jadi kelas lah belajar. Cara belajarnya apa? Cara belajarnya bisa melalui percontohan. Umpama ada benih baru, kita contoh 1 hektar dulu kita coba. Ada cara tanam baru, kita kasih contoh. Ada lagi misalnya praktek bikin racun. Saya pengennya begitu, Pak. Jadi jangan sampai kita tani biaya mah gede, hasilnya sedikit. Coba, saya yakin bapak-bapak di sini ada yang bisa bikin racun dari bahan-bahan yang ada, dari antawali, dari kenuk, dan lain sebagainya. Kita belajar bikin. Kemudian di kelompok tani juga bisa kita belajar bikin pupuk. Apa nih yang bisa jadi pupuk nih, Pak? Pertama, kotoran hewan. Dari mulai tai kambing, tai kebo, tai ayam itu bisa buat pupuk. Kemudian apa lagi? Bonggol pisang. Bonggol pisang juga bisa jadi pupuk. Sabuk kelapa itu bisa jadi pupuk. Silakan ngobrol ke Pak Mutia, Pak. Coba anak suruh kita praktek bikin pupuk. Apa siapin, Pak? Praktek kita bikin racun. Nah, itu tempatnya di kelompok tani karena sebagai kelas belajar. Yang kedua, wahana kerjasama. Contoh, solokan irigasi balak sama lembu. Nah, itu gotong royong kan. Ketua kelompok ngerahin anggota itu gotong. Terus apa lagi? Pak, beli pupuk kalau sendiri-sendiri repot. Nah, gimana caranya? Kumpulin uangnya, suruh ketua yang jalan, kan bisa pakai mobil yang itu namanya anak kerja. Gabah, umpama gabah pengen menjual mahal, ya biar kompak. Kalau di sini ngasih harga 7.000, harus 7.000. Jangan sampai ada yang berkhianat, Pak. Dia mau ngejual 5.000. Ini biar kompak. Itu namanya wahana kerjasama. Yang terakhir adalah unit produksi. Unit produksi adalah sebuah kesatuan budidaya yang memiliki kesamaan jenis komoditas atau jenis tanaman. Contoh, padi semua. Itu namanya unit produksi. Kalau bisa tanaman sayuran. Jadi ada 3 fungsi kelompok tani. Ada yang pertama adalah kelas belajar. Yang kedua wahana kerjasama, dan yang ketiga adalah unit produksi. Nah, itu semua dilaksanakan secara musyawarah. Contoh seperti ini musyawarah. Saya nggak bisa. Kemudian Pak Anu sawahnya berapa hektar? Oh 2. Nggak tahu sawahnya itu berapa. Makanya kita kumpul kayak gini. Nah, terkait pengisian RPKK, kok tiap musim dapat? Kan sawahnya mah itu juga, betul. Tapi kan ada aja, umpama Pak Saudi